Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prila Nurmalita. Kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan sosiologi. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal senantiasa ingin mengetahui apapun yang ada di sekitarnya. Pada mulanya, semua pengetahuan yang mencakup segala usaha pemikiran manusia dan alam sekitarnya termasuk masyarakat menjadi satu dalam filsafat. Akan tetapi, sejalan dengan semakin kompleksnya pemikiran manusia, maka terjadilah spesialisasi. Filsafat alam berkembang menjadi berbagai macam cabang ilmu, seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, dan geologi. Sedangkan filsafat kejiwaan dan filsafat sosial berkembang menjadi psikologi dan sosiologi. Pada saat sosiologi masih dianggap sebagai ilmu yang bernaung di filsafat dan disebut dengan filsafat sosial, materi yang dibahas tidak dapat dikatakan sebagai ilmu sosiologi seperti yang dikenal sekarang ini. Sebab, pada saat itu, materi filsafat sosial masih mengandung unsur etika yang membahas tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu. Sedangkan, sosiologi yang berkembang saat ini membicarakan bagaimana kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Oke, di sini juga dijelasin ya bahwa perkembangan awal sosiologi itu, sosiologi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan, yang pertama kali diungkapkan oleh Auguste Comte, ilmuwan dari Prancis, pada tahun 1842. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat lahir di Eropa oleh ilmuwan Eropa pada abad ke-19. Karena ilmuwan Eropa ini menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan peradaban sosial sehingga kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia. Adapun sosiologi modern tumbuh pesat di Amerika Serikat, juga Kanada, di mana pandangan bahwa perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari fakta sosial yang muncul, sehingga semenjak saat itulah disadari betapa pentingnya penelitian dalam sosiologi. Oke, di sini juga ada beberapa ilmuwan yang berpendapat ya. Di sini ada Plato yang membahas unsur-unsur sosiologi tentang negara, dan Aristoteles yang membahas unsur-unsur sosiologi dalam hubungannya dengan etika sosial, yakni bagaimana seharusnya tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia ataupun kehidupan sosialnya. Selain kedua ilmuwan tersebut juga ada Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau juga ikut memberi pendapat ya. Sampai awal tahun 1800-an, konsep pemikiran sosiologi belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Baru setelah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857 menciptakan istilah sosiologi. Pada tahun 1839 terhadap keseluruhan pengetahuan manusia mengenai kehidupan masyarakat, maka lahirlah sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Inilah yang disebut dengan tahap pemikiran awal sosiologi. Comte berpendapat bahwa tingkah laku sosial dan kejadian-kejadian di masyarakat ini dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Comte juga menganggap dan dianggap sebagai bapak sosiologi yang memulai kajian sosial dengan metode ilmiah. Sosiologi kemudian semakin berkembang dengan lahirnya konsep-konsep baru. Satu hal yang paling penting dalam sejarah perkembangan sosiologi adalah munculnya teori determinisme ekonomi yang dikembangkan oleh Friedrich Engels dan Karl Marx. Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi mengontrol semua pola dan institusi di masyarakat. Teori itu banyak dianggap sebagai dasar terbentuknya komunisme. Kemudian, Herbert Spencer mengembangkan sistematika penelitian masyarakat dan menyimpulkan bahwa perkembangan masyarakat manusia adalah suatu proses evolusi yang bertingkat-tingkat dari bentuk rendah ke bentuk yang lebih tinggi seperti evolusi biologis. Sosiologi berkembang dengan pesat pada abad ke-20-an terutama di Prancis.
Jerman, Amerika Serikat. Arah perkembangan di ketiga negara tersebut berbeda-beda karena perkembangan sosiologi di setiap negara itu dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan sejarah setempat. Di Prancis, revolusi Prancis dan akibat-akibatnya merupakan latar belakang historis bagi usaha-usaha Auguste Comte untuk menjelaskan seluruh sejarah mengenai perubahan sosial dan kemajuan, serta gagasan untuk mengorganisasikan, merusak hubungan sosial tradisional, dan menciptakan perpecahan baru dalam struktur sosial. Hal ini merangsang para ahli teori sosial seperti Herbert Spencer dan Karl Marx untuk mengembangkan penjelasan mengenai masyarakat perubahan sosial. Sosiologi pada zaman Comte dan Herbert Spencer masih dipengaruhi oleh aliran filsafat dan psikologi. Baru ketika Emil Durkheim untuk pertama kalinya menggunakan metode riset ilmiah dalam mengkaji informasi, demografi, dan berbagai negara, dan mempelajari hubungan antara angka bunuh diri yang ada di negara-negara ini dengan faktor agama dan status perkawinan. Maka sosiologi ini benar-benar lepas dari pengaruh filsafat. Kajian sosiologi ini kemudian dilanjutkan oleh Max Weber yang menelaah tindakan manusia ini dan interaksi sosial tersebut. Perkembangan sosiologi melalui babak paling dinamis ketika muncul pemikiran-pemikiran dari Institut Penelitian Sosial Universitas Frankfurt, Jerman, yang lebih dikenal dengan Mazhab Frankfurt. Tiga pemikiran utama tersebut adalah Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Mencius. Melalui teori kritik yang dikembangkan Mazhab Frankfurt itu mencoba menghubungkan pengetahuan dengan praktis kehidupan masyarakat. Lebih rinci, upaya penghubungan pengetahuan dan praktis diteruskan oleh Jürgen Habermas yang mendasarkan pada paradigma komunikasi melalui media massa. Setelah itu ada beberapa pemikiran baru tentang sosiologi yang termuka, yaitu difusionisme, fungsionalisme, dan strukturalisme. Difusionisme itu menekankan pada pengaruh masyarakat individual saling bergantung dan meyakini bahwa perubahan sosial terjadi karena sebuah masyarakat menyerap berbagai ciri budaya dari masyarakat lain. Kalau fungsionalisme itu memandang masyarakat sebagai suatu jaringan institusi seperti perkawinan dan agama, sehingga perubahan dalam suatu institusi menyebabkan perubahan pada institusi lain. Yang ketiga itu strukturalisme, menekankan struktur sosial sebagai suatu yang paling berpengaruh dalam masyarakat dan berpendapat bahwa peran dan status sosial menentukan tingkah laku manusia. Selama pertengahan abad tahun 1900-an, perkembangan sosiologi memiliki tahap modern. Ciri utama sosiologi modern adalah satu, terjadinya spesialisasi terus-menerus pada bidang ilmu ini. Para sosiologi berpindah dan mempelajari kondisi-kondisi sosial secara menyeluruh menuju pengkajian kelompok-kelompok khusus atau tipe-tipe komunitas dalam suatu masyarakat. Misalnya nih, para pengelola bisnis, para pembuat rumah, geng-geng di jalanan, perubahan gaya hidup, kondisi sosial, dan perkembangan budaya, pergerakan pemuda, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Para ahli sosiologi mengembangkan lebih jauh metode riset ilmiah ini. Penerapan metode eksperimen terkontrol dan menggunakan komputer untuk meningkatkan efisiensi dan menghitung hasil survei. Cara-cara penentuan juga sampel penelitian semakin disempurnakan sehingga mendukung kesimpulan yang makin kepercayaan secara ilmiah. Sosiologi ini lahir di masyarakat barat sehingga kebanyakan konsepnya berdasarkan realitas sosial dari kehidupan masyarakat barat. Pada awalnya, sosiologi Indonesia ini menjiplak apa adanya pemikiran sosiologi barat.
Namun setelah disadari tidak sepenuhnya konsep-konsep barat itu dapat diterapkan di Indonesia, baru mulailah kajian sosiologi di Indonesia didasarkan pada realita di tanah air sendiri. Oke, di sini juga dijelasin ya bahwa perkembangan sosiologi tersendiri ini secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios yang berarti kawan, serta logos yang berarti ilmu pengetahuan, yang pertama kali diungkapkan oleh Auguste Comte, ilmuwan dari Prancis pada tahun 1842. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat lahir di Eropa, karena ilmuwan Eropa pada abad ke-19 itu mulai menyadari ya bahwa perlunya mempelajari secara khusus kondisi dan perubahan sosial, sehingga kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia. Adapun sosiologi modern tumbuh pesat di Amerika Serikat juga Kanada, di mana dipandang bahwa perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari faktor sosial yang muncul, sehingga semenjak saat itulah disadari bahwa betapa pentingnya penelitian dalam sosiologi ini. Oke, mungkin sekian itu materi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajis Fadilah. Untuk pertemuan kali ini kita sih cuma mau jelasin aja nih pembahasannya tentang sosiologi tumbuhnya modern di benua Amerika. Gini teman-teman, kalau misalkan kecepatan atau apapun bisa di review ulang lah gitu. Balik lagi, untuk pertemuan kita hari ini saya cuma menjelaskan tentang sosiologi modern. Sosiologi modern tumbuh pesat di benua Amerika, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Mengapa bukan di Eropa? Karena harusnya sih memang di Eropa. Tapi kita bahas dulu sebelum-sebelumnya di abad ke-20, gelombang besar imigran berdatangan ke Amerika Utara. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, pertumbuhan kriminalisasi, dan lain-lain. Konsekuensi gejolak sosial itu, perubahan besar masyarakat pun tak terelakkan. Perubahan masyarakat itu mengunggah para ilmuwan sosial untuk berpikir keras, untuk sampai pada kesadaran bahwa pendekatan sosiologi yang lama di Eropa tidak relevan lagi. Mereka berupaya menemukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Maka lahirlah sosiologi modern. Berkebalikan dengan pendapatan sebelumnya, pendekatan sosiologi modern cenderung termasuk mikro atau bisa disebut pendekatan empiris. Artinya, perubahan masyarakat dapat dipelajari mulai dari fakta sosial yang akan muncul nantinya ke depannya. Berdasarkan fakta sosial itu dapat ditarik kesimpulan perubahan masyarakat secara menyeluruh. Sejak saat itu disadari betapa pentingnya penelitian atau riset dalam sosiologi. Dan dalam sosiologi modern ini lebih memunculkan rincian tentang teori-teori dalam konteks lebih luas. Sampai sini kecepatan atau sudah paham? Oke, kita lanjut aja lah. Di sini ada teori sosiologi modern. Manusia di sini sebagai masyarakat dalam bentuk miniatur. Ketika dia berkomunikasi dengan diri sendiri, dia bisa menjadi subjek dan sekaligus jadi objek. Dalam komunikasi ini pula, manusia berpikir menunjukkan segala sesuatunya, menginterpretasikan situasi, dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan atau dengan cara-cara yang berbeda. Berpikir berarti berbicara kepada diri sendiri. Sama halnya seperti cara kita berbicara dengan orang lain. Percakapan dengan diri sendiri sebagian besar dilakukan dengan diam. Tanpa diri sendiri, manusia tidak akan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Sebab hanya dengan itu, maka komunikasi efektif dengan orang lain bisa terjadi. Lanjut, kekuatan sosial yang berperan dalam perkembangan teori sosiologi.
Oke, di sini banyak bidang intelektual dibentuk setting sosialnya. Hal ini terutama berlaku untuk sosiologi yang tak hanya berasal dari kondisi sosialnya, tetapi juga menjadikan lingkungan sosialnya sebagai basis masalah terpenting di abad 19 dan awal abad 20 yang sangat signifikan dalam perkembangan sosiologi modern. Adapun di sini revolusinya ini dihantarkan oleh revolusi Perancis tahun 1789 dan revolusi yang berlangsung sepanjang abad 19 merupakan faktor yang paling besar perannya dalam perkembangan sosiologi. Oke, sampai sini semuanya paham? Oke, nanti ada mungkin kalau saya sudah menjelaskan pembahasan seperti ini, nanti kita kalau masih ada waktu luang atau masih ada waktu jam yang cukup, kita nanti ada sesi tanya jawab lah. Ya, begitu kalau ada yang sesi tanya jawab, bagi yang bisa menjawab bisa dikasih poin atau nilai. Oke, lanjut ya. Kemudian revolusi politik dan revolusi industri melanda Eropa pada abad 19 sampai 20 merupakan faktor yang memunculkan teori sosiologi. Dalam revolusi ini banyak merubah pola masyarakat dari corak pertanian menjadi industri karena mereka mendapatkan tawaran dari pihak industri. Oke, di sini ada sosialisme adalah sebuah istilah yang bertujuan untuk menghancurkan serta menanggulangi eksis industri dari kapitalis terutama Marx. Di samping itu juga Weber dan Druckmann menentang sosialisme seperti kata Marx. Karena menurut mereka daripada melakukan reformasi sosial dalam sistem, kapitalisme lebih melakukan revolusi sosial. Oke, akibat revolusi industri tersebut banyak sekali orang di pedesaan berpindah ke lingkungan urban. Hal ini dikarenakan adanya lapangan kerja yang diciptakan industri di kawasan urban. Akibat dari imigrasi ini banyak menimbulkan berbagai persoalan seperti kepadatan yang berlebihan, kebisingan, kepadatan lalu lintas, dan lain-lain. Hal ini menarik perhatian sosiologi awal terutama Weber dan George Simmel. Oke, balik lagi ke kekuatan intelektual dan kemunculan teori sosiologi. Dalam hal ini adalah tentang kekuatan intelektual yang berperan sentral dalam membentuk teori sosiologi. Perkembangan teori sosiologi akan dibahas dalam konteks nasional karena dalam kehidupan nasional itulah pengaruhnya terutama yang dirasakan pada abad ini. Oke, sampai sini kecepatan atau enggak? Oke, kita lanjut ke di sini sosiologi Prancis bersifat rasional, empiris, ilmiah, dan berorientasi perubahan, tetapi tidak sebelum dibentuk oleh seperangkat gagasan yang dikembangkan sebagai reaksi dari pencerahan. Ideologinya di sini menentang premis modernisasi, dapat menentukan sentimen anti-modernisasi dalam kritik pencerahan. Bentuk oposisi paling ekstrim terhadap gagasan pencerahan berasal dari filosofi kontra Katolik Prancis seperti tampaknya pada Aide Louis de Bonald itu pada tahun 1754 sampai dengan 1840, dan Joseph de Mars itu tahun 1753 sampai dengan 1821. Di sini Geltin telah menguraikan 10 proposisi yang muncul dari reaksi konservatif dan menyediakan basis bagi perkembangan teori sosiologi Perancis klasik ya. Oke, di sini kita bahas tentang teorinya ya. Dari siapa? Si Geltin. Yang pertama sini sebagai pemikiran pencerahan cenderung menekan pada individu, sedangkan reaksi konservatif mengarahkan ini perhatian pada sosiologi umum dan menekankan pada masyarakat dan fenomena. Untuk yang kedua di sini masyarakat adalah unit analisis terpenting, masyarakat dipandang lebih penting ketimbang individu. Dan di sini yang ketiga individu bahkan tidak dilihat sebagai unsur yang paling mendalam bagi masyarakat karena masyarakat terdiri dari komponen seperti pers, posisi, hubungan, dan lain-lain. Yang keempat di sini perubahan dipandang bukan hanya sebagai ancaman terhadap masyarakat dan terhadap komponennya, tapi juga terhadap individu yang berlaku di masyarakat. Untuk selanjutnya di nomor 6 di sini ada unit-unit kecil seperti kelompok keluarga, tetangga,
kelompok keagamaan, dan mata pencaharian dipandang penting bagi kehidupan individu yang menjadi anggotanya. Untuk yang ketujuh, ada kecenderungan memandang berbagai perubahan sosial modern seperti industrialisasi, urbanisasi, dan birokrasi dapat menimbulkan kekacauan tatanan. Untuk yang kesembilan, sini pemikiran konservatif mendukung keberadaan sistem hierarkis dalam masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya atau apapun. Apa sampai sini sudah jelas atau belum? Oke, paling kita lanjut ke perkembangan sosiologi Perancis. Di sini singkatnya sih, Perancis dimulai di mana peran yang dimainkan pada era pencerahan yang menekankan pada reaksi konservatif dan romantis terhadap pertumbuhan teori sosiologi. Seperti Henry Sainz atau Simon yang dipanggil, yang berperan penting terhadap pengembangan teori sosiologi konservatif. Di sini juga ada Auguste Comte, adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Pengaruhnya sangat besar terhadap teoritis sosiologi selanjutnya. Dan ada pula di sini dari Emil Durkheim yang dipandang sebagai pewaris tradisi pencerahan karena penekanannya pada sains dan reformisme sosial. Oke, itu dari sosiologi untuk daerah Perancis ya. Kita untuk perkembangan sosiologinya untuk yang dari Jerman. Di sini ada peran Karl Marx dalam perkembangan sosiologi di negara Jerman. Dikatakan bahwa perkembangan teori Marxian, teori sosiologi, dan cara teori Marxian dapat mempengaruhi sosiologi secara positif maupun negatif. Di sini ada pun konsep yang mencerminkan esensi filsafat Hegel, yaitu dialektika dan idealisme. Dialektika adalah cara berpikir dan citra tentang dunia. Dialektika menekankan pada hubungan dinamika konflik dan kontradiksi, serta cara berpikir dinamis. Untuk selanjutnya di sini ada teori Marx juga. Secara garis besar, untuk menurut teori Marx, dapat dikatakan bahwa Marx menawarkan sebuah teori tentang masyarakat kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat mendasar manusia. Artinya, untuk bertahan hidup, manusia perlu bekerja di dalam dan atau bekerja dengan alam. Dan di sini juga ada teori dari Weber mengupakan teori kapitalisme, tapi pada dasarnya karya Weber adalah teori tentang proses rasionalisme. Oke, di sini kita balik lagi ke asal usul sosiologi yang dari Inggris ya. Kita masuk ke tentang Inggris lah gitu ya. Sumber utamanya dari sosiologi Inggris adalah ekonomi politik, ameliorisme, dan evolusi sosial. Dalam sistem ekonomi politik menyangkut masyarakat industri dan kapitalis yang sebagai berasal dari pemikiran Adam Smith. Smith mengatakan adanya kekuatan yang tak terlihat menentukan pasar barang dan tenaga kerja. Pasar dilihat sebagai realisme independen yang berdiri di atas individu dan dapat mengendalikan individu. Evolusi sosial pengertiannya itu yang lebih mendalam tentang struktur sosial tersembunyi di bawah permukaan sosialisasi Inggris, dan baru meledak ke permukaan pada pengaruh akhir abad 19 dengan berkembangnya perhatian terhadap evolusi sosial. Dan yang terakhir di sini ada Spencer dan Comte. Di sini memberikan pengaruh terhadap perkembangan teori sosiologi. Namun ada perbedaan penting di antara mereka, misalnya sulitnya menggolongkan Spencer sebagai pemikiran konservatif sebab ia lebih tepat dipandang beraliran politik liberal, dan ia tetap melihat unsur-unsur liberalisme sepanjang hidupnya. Salah satu pandangannya adalah konservatif, yaitu penerimaannya atas doktrin laissez-faire. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya atau apapun yang masih belum jelas, bisa tunjuk tangan atau mau saya tanya sendiri. Oke, waktunya mungkin sudah habis ya. Oke, segitu sudah ada pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau menggantikan untuk hari ini ya pelajarannya sosiologi Pak Ajis, karena Pak Ajis hari ini sedang berhalangan hadir karena ada kerjaan yang harus dikerjakan. Nah,
Pak Ajis memberi pesan ke Ibu, katanya untuk materi sekarang itu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sosiologi, perkembangan sosiologi secara modern. Nah, di sini Ibu mau melanjutkan nih, apa sih fungsi-fungsi sosiologi itu gitu. Kalian punya bukunya masing-masing kan? Coba dilihat dulu bukunya masing-masing ya. Coba dibuka halaman 93. Itu tentang fungsi-fungsi sosiologi. Di sini Ibu bacain dulu ya, Ibu jelaskan dulu ya, apa sih fungsi-fungsi sosiologi. Nah, fungsi-fungsi sosiologi itu ada di perencanaan sosial. Apa sih perencanaan sosial itu? Perencanaan sosial itu merupakan upaya untuk mempersiapkan masa depan seseorang yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satunya tujuan dari perencanaan sosial adalah untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul sebab masalah yang terjadi di dalam perubahan masyarakat. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial itu ada 5. Yang ke-1, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Terus ada perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Lalu ada perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Lalu ada perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Lalu ada sosiologi memahami perkembangan masyarakat baik di desa maupun di kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Nah, selain itu, tujuan sosiologi pada perencanaan sosial adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Terus ada fungsi sosiologi pada penelitian. Di sini Bu menjelaskan lagi ya. Apa sih fungsi sosiologi pada penelitian? Fungsi sosiologi pada penelitian itu untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Jadi kita bisa tahu nih tingkah laku masyarakat di sekitar itu gimana. Terus untuk mengetahui untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. Misalkan ada yang tingkah lakunya itu yang tadinya baik ke tetangga tapi sekarang malah cuek, ada tetangga yang sakit, nggak ada yang ditengokin gitu. Terus ada untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Terus ada fungsi sosiologi pada pembangunan. Selanjutnya, fungsi sosiologi pada pembangunan itu untuk memberikan data-data sosial yang dibutuhkan untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan. Di tahap perencanaan itu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap. Itu seperti misalkan masyarakat apa nih yang lagi dibutuhkan gitu kan, atau sedang ada yang kena penyakit demam berdarah sehingga dia membutuhkan untuk semprotan di rumahnya gitu kan. Terus ada tahap perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Tahap pelaksanaannya, pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Terus yang terakhir itu ada di tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga dapat diidentifikasikan terjadi kekurangan dan kemunduran. Terus ada pada pemecahan masalah sosial. Jadi
Fungsi pada pemecahan masalah sosial itu ada beberapa gejala nih yang dianggap sebagai masalah sosial, yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial, masalah kependudukan, disorganisasi keluarga, kenakalan remaja, masalah lingkungan sekitar. Untuk masalah-masalah sosial yang muncul pada masyarakat biasanya saling berkaitan dengan nilai masyarakat dan lembaga masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mencarikan solusinya agar terciptanya kedamaian serta keharmonisan di dalam masyarakat tersebut. Maka adanya sosiologi kita mudah untuk menemukan solusinya. Nah, itu tadi ya 5 fungsi-fungsi sosiologi di dalam masyarakat gitu. Udah, Ibu akan menjelaskan sedikit saja. Untuk waktu selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.